Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kita ketemu lagi di hari ini, insya Allah ya. Insya Allah hari ini akan saya sampaikan terkait dengan masalah al-hijama atau bekam. Nah, tentunya ada keutamaan-keutamaan tentang terapi bekam ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, pentingnya bekam ini, insya Allah ya. Kalau kita lihat sejarahnya itu sebelum Rasulullah SAW ada pun sebenarnya teknik terapi pembuluh darah itu sudah dilakukan di daerah Mesir, kemudian Babilonia, di Cina juga. Itu negara-negara maju ya sebelumnya yang budayanya memang maju sudah ya. Nah, tapi dipertegas di masa zaman Rasulullah SAW. Nah, jadi penegasan ini kenapa pentingnya pengeluaran darah kotor atau darah yang penuh toksin ini. Kalau sejak zaman Nabi SAW aja kok sampai dianjurkan untuk berbekam, maka pada waktu itu hidup masih alami ya, artinya tidak seperti sekarang ya. Maka jangka ke depan ya, jangka ke depan dari masa Rasulullah SAW aja beliau sangat menganjurkan untuk terapi bekam. Apalagi zaman yang saat ini ya, sudah zaman teknologi ya, kemajuan teknologi yang luar biasa, di mana serba instan ya, pola makannya itu juga serba instan, dan namanya pola makan yang memang banyak terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Nah, ini ketika dimakan seorang ini kan banyak penumpukan toksin ya, atau racun. Nah, ini tentunya pada saat sekarang ini memang penting sekali gitu, kita menggunakan terapi al-hijama. Yang penting pakai kaidah-kaidah ilmu itu, berdasarkan ilmu yang pas itu. Jangan semua kasus dibekam juga ya, berdasarkan diagnosa dan analisa yang tepat ya. Nah, kalau bagi orang yang normal dan orang yang kasusnya memang dianjurkan bekam, maka ya lakukanlah bekam, karena ini ya, membuang racun-racun yang ada di tubuh kita. Dengan banyaknya racun yang keluar dari tubuh kita, itu nanti akan ya, salah satu fungsinya kan secara penelitian medis juga akan mengaktifkan sel darah putih 10 kali lipat ya, kerjanya, aktifnya. Nah, sel darah putih ini kan untuk antibodi seseorang. Jadi ketika sel darah putih ini aktif 10 kali lipat kerjanya, maka akan meningkatkan antibodi. Jadi kalau banyak toksin yang dikeluarkan dari tubuh lewat al-hijama ini ya sangat membantu sekali untuk peningkatan imunitas tubuh. Karena kalau racun itu banyak ya, di dalam tubuh manusia, pasti sifat racun ini mematikan sel-sel yang ada. Banyaknya sel yang ada yang mati ya, nah ini akan mengalami penurunan antibodi. Baik, jadi keutamaan ini dipertegas oleh hadis-hadis ya, yang ada ya. Pertama, salah satu keutamaan bekam itu adalah hadis Nabi yang insya Allah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya, At-Tirmidzi, Ibnu Majah ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami' ya. Ini nomor hadisnya ya, itu 5671 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim an Ibni Mas'ud ya, qala haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailatin usriya bihi annahu lam yamur ala malai minal malaikati illa amaruhu an mur ummataka bil hijama. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata,
Rasulullah SAW pernah bercerita tentang malam saat beliau diisrokan, bahwa beliau tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka memerintahkannya, perintahkan agar umatmu berpekam. Nah, ini hadis tersebut ditakhrij oleh At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2053, kemudian Ibnu Majah nomor 3477, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami nomor 5671. Di hadis lain juga, ma marartu lailata usriya bi malaika ila qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Ya kan. Ma marartu, dan tidaklah ketika Rasulullah itu berjalan di suatu malam ketika beliau itu diisrokan, kemudian beliau melewati di depan di hadapan para malaikat, maka para malaikat juga menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad mur ummataka bil hijamah, wahai Muhammad, suruhlah, perintahkanlah umat kalian untuk melakukan terapi hijamah atau bekam. Nah, ini Masya Allah ya, jadi ketika Rasulullah SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj, ternyata tidak hanya wasiat beliau ya untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Ternyata ada wasiat lainnya selain mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, ini wasiat lain terkait dengan pengobatan, yaitu tentang al-hijamah. Ini terapi hijamah juga berdasarkan hadis ini, Masya Allah, artinya wasiat malaikat ini ya. Wasiat malaikat tentunya sangat berguna sekali ketika teknik terapi ini diterapkan kepada klien atau pasien yang mengalami banyak toksit yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, toksit ini diperoleh dari makanan dan minuman yang intinya adalah sudah mengandung bahan-bahan kimia ya, seperti pewarna, pengenyal, pengembang, penyedap rasa, ya kan, dan zat-zat kimia yang lainnya. Ini penting ya. Jadi ini benar-benar wasiat malaikat yang disampaikan kepada Rasulullah supaya umat Rasulullah di zaman Rasulullah sampai yang mendatang, sampai akhir zaman, paling tidak anjuran untuk melakukan al-hijamah ini itu benar-benar ditekankan. Tentunya dengan kaidah ilmu ya, artinya kondisi klien ini layak dibekam atau tidak ya. Jangan semuanya dibekam, karena al-hijamah ini dalam rangka pengeluaran darah, berarti kondisinya harus kuat, energinya harus kuat, darahnya harus cukup. Kalau yang serba kekurangan, kurang darah, kurang energi, maka dengan kaidah ilmu ya jangan dilakukan bekam dulu, dikasih ramuan dan pola makan yang menguatkan energi, sehingga ketika kondisinya stabil, energinya cukup, bisa dilakukan al-hijamah. Kemudian ada hadis lain ya, keutamaan yang lain. Bunyi hadisnya insya Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas ya, ini dari Ibnu Abbas ya. An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala asyifa'u fi thalathah fi syartati mihjam au syarbati asal au kayyati binar ya. Wa ana anha ummati anil ke, yang artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kesembuhan dapat diperoleh dengan 3 hal, 3 cara. Pertama bunyi hadisnya adalah fi syartati mihjam, dari sayatan berbekam, dari sayatan alat bekam, syartoh ya. Yang kedua adalah syarbati asal, yaitu dari minum madu. Dan yang ketiga adalah alke, dengan besi panas.
Tetapi ada penekanan di sini ya. Wa ana anha ummati anil ke, dan Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatku melakukan pengobatan dengan besi panas. Hadis tersebut ditakhrij oleh Imam Ahmad nomor 4742 dan Al-Bukhari nomor 5359 dan Muslim nomor 2205. Nah, di sini berarti ada 3 hal ini ya. Ada 3 hal proses kesembuhan ini, yaitu minum madu, kemudian sayatan berbekam, kemudian alke. Jadi ketiga hal ini karena ada hadisnya, insya Allah ada nilai sebuah kesembuhan. Tetapi khusus untuk yang besi panas ini, Rasulullah tidak menganjurkan. Dari kalimat tidak menganjurkan berarti tidak dilarang secara mutlak. Karena kalau kita lihat sejarah pada zaman peperangan ya, misalnya dia kena ini ya, kena tembakan ya, peluru masuk kan dia ada isi racunnya itu ya. Dalam mengeluarkan itu kan biasanya kalau kita lihat ya, itu kan sebilah pedang atau apa dimasukkan bara api itu kemudian untuk membuang itu peluru yang ada, atau misalnya dia ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang memang harus dikeluarkan. Nah ini juga sangat membantu ya alke ya. Tetapi karena kalimatnya itu tidak dianjurkan ya, memang Rasulullah itu tidak menekankan ya, kasus-kasus yang ringan atau yang tidak pas di alke ya jangan bermudah-mudahan untuk di alke. Ini berarti kalimat tidak mengajukan itu boleh, tetapi dengan kondisi-kondisi yang memang sangat terdesak memang harus digunakan penggunaan dengan alke atau sundutan api atau dengan besi panas. Kemudian keutamaan yang lain dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim serta At-Tirmidzi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amsala ma tadzawaitum bihil jama wal kustul bakhri. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pengobatan paling ideal ya, yang kalian pergunakan adalah hijama atau bekam dan kustul bahri. Hadis riwayat Ahmad nomor 12906, Al-Bukhari nomor 5371, Muslim nomor 1577 dan At-Tirmidzi nomor 1278. Di sini diterangkan bahwa sesungguhnya pengobatan yang paling ideal atau utama yang kalian pergunakan adalah al-hijama dan kustul bahri. Di hadis lain, inna khairu ma tadzawwaitum bihil hijama. Sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijama. Nah, dari kalimat sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijama, ini tentunya berdasarkan kaidah ilmu ya, yaitu kondisi-kondisi penyakit yang memang harus perlu dihijamah. Jadi jangan sampai ada kasus-kasus penyakit yang tidak pas dengan kaidah ilmu itu dilakukan bekam, ya jangan. Jadi sebaik-baik di sini itu kembali kepada definisi bekam. Maka bekam itu insya Allah sangat cocok dengan kondisi klien atau pasien itu ketika dia darahnya panas. Jadi panas yang bergejolak sehingga darah akan menekan ya ke arah atas. Jadi sini pegel, kepala pusing. Ini yang istilah penyakitnya adalah hipertensi tipe penuh ya. Jadi tanjakannya itu kuat ke atas, membuat kepala itu pening.
itu biasanya dilihat dari lidah ya, lidahnya merah kuat, nadinya itu cepat dan besar, hentakannya itu dia kuat, duk duk duk. Ini tipe penuh. Diterangkan di hadis lain juga ya, berpekamlah kalian sehingga darah tidak bergejolak atau hipertensi yang dapat membunuh kalian. Jadi ketika darah bergejolak, berlebihan, panas yang memuncak, itu ujungnya adalah kematian. Ya. Maka nasihat Nabi adalah berpekamlah kalian sehingga darahnya tidak memuncak, darahnya tidak bergejolak. Gitu. Jadi al-hijamah atau bekam ini sangat tepat untuk kondisi klien yang penyakitnya karena kelebihan darah dan tubuhnya panas sehingga darah ini bergolak-golak di dalam tubuh, dan itu harus dikurangi dengan lewat terapi al-hijamah. Ternyata begini. Kemudian al-hijamah tepat insya Allah untuk mengurai sumbatan atau stagnasi darah. Jadi paling tepat kondisi yang panas, kemudian darahnya penuh bergejolak, kemudian ada sumbatan darah, kemacetan darah, terutama di permukaan kulit. Nah ini insya Allah tepat untuk al-hijamah. Maka kalimat inna khairu ma tadawaitum bil hijamah itu digunakan untuk kondisi-kondisi yang sudah saya sampaikan tersebut, bukan kondisi yang lainnya. Walaupun faktor kelebihan, kalau kelebihan dia dominan dingin, lembab dingin dengan lidah pucat, mukanya pucat, orangnya lemah, ya kan? Artinya dari dingin itu dia menggigil kedinginan, sifat dingin itu membekukan darah, nah ini kurang cocok kalau dibekam. Kemudian kasus stagnasi khusus penyumbatan darah atau darah yang ngumpul dan macet di situ. Kemudian kondisinya memungkinkan, energinya cukup dan darahnya memuncak atau tubuhnya panas, boleh dilakukan bekam untuk membuang sumbatan tersebut. Tetapi kalau sumbatan itu dari cairan yang tertahan, makanan yang tercerna di dalam sistem cerna, walaupun ini macet ya, itu tidak pas dilakukan hijamah, karena hijamah itu definisinya adalah mengeluarkan darah kotor dari permukaan kulit. Jadi kalau penyakit yang seputar di sistem cerna, dia ngendap makanan yang tidak tercerna, walaupun itu tertahan, ya tidak bisa. Kemudian kasus yang tidak pas dibekam ya kasus-kasus yang serba kekurangan, baik kurang darah, kurang energi, dan kurang cairan tubuh. Kasusnya adalah kasus defisien, itu tidak pas. Karena bekam sendiri itu adalah detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Berarti untuk kasus-kasus yang kelebihan, khususnya kelebihan darah, kelebihan panas, dan darah yang macet. Ya. Demikian ya, insya Allah tentang keutamaan-keutamaan terkait dengan bekam, hadis dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.